Halo Sporter, jumpa lagi bersama kami semua ya di acara Umpan Lambung, dan kali ini kita masih seperti biasanya akan bahas-bahas seputar topik-topik menarik, dan karena sedang Piala AFF ini euforianya, kita masih akan bahas tidak jauh-jauh dari timnas Indonesia di Piala AFF. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dulu klik like, subscribe, and share untuk Bola Sporter semua, untuk menikmati video-video menarik kita selanjutnya. Dan untuk pembahasan kali ini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Najmul Ula. Halo Ula. Halo, halo, Bola Sporters. Ada juga ini ada Nungki Fauzi. Halo Mas Nungki. Halo Bola Sporters. Nah, ini kita kan masih dalam euforia ya. Ini timnas Indonesia lolos ke semifinal setelah membantai Malaysia ya. Dengan skor 4-1 tadi malam. 4 gol timnas ini diciptakan oleh Irfan Jaya 2 kali, Pratama Arhan, dan juga Elkan Bagot. Nah, kemenangan ini membuat timnas Indonesia itu berada di puncak klasemen grup B. Dan juga timnas Indonesia akan didampingi oleh Vietnam ya, lolos ke semifinal mewakili grup B, sedangkan di grup A ada Thailand dan juga Singapura. Nah, untuk babak semifinal nanti timnas Indonesia akan bertemu dengan Singapura, yang mana menjadi runner up grup A ya. Dan ini cukup menarik ya, karena di grup B kemarin timnas Indonesia secara mengejutkan lah ya. Vietnam sebenarnya sudah pesta gol ya, kemungkinan besar sih lawan Thailand ya kemarin. Cuma karena kita mampu pesta gol 4-1, jadi kita kembali peringkat pertama ketemu Singapura. Kalau oh ya, ngomong semifinalnya itu nanti tanggal 22 ya, leg pertamanya 22 Desember dan juga leg keduanya tanggal 25 Desember. Nah, kalau rekan-rekan saya nih gimana lihat hasil kita ketemu Singapura di babak semifinal, gimana peluang timnas Indonesia? Dari Mas Nungki dulu, silahkan Mas. Melawan Singapura, tim tuan rumah ya. Ini sebenarnya memang pilihan berat sih kemarin timnas Indonesia ketika mau lolos. Dia kan bisa, ya setidaknya timnas kan ada peluang untuk menentukan nih mau lawan Thailand apa lawan Singapura, karena pertandingan grup A lebih dulu kan mainnya. Jadi kita bisa dan secara perhitungan Singapura lebih menguntungkan karena secara ranking FIFA saja sudah kelihatan Thailand lebih bagus. Secara kualitas juga dari pertandingan terakhir Thailand juga berhasil menang atas Singapura. Berarti kan Thailand masih di atas Singapura sedikit lah ya. Nah itu. Cuman Singapura juga nggak mudah karena ini tim tuan rumah, pasti banyak supporternya yang datang. Saya yakin itu. Paling minimal 10.000 15.000 penonton adalah nanti dari Singapura. Karena kemarin pertandingan terakhir melawan Thailand aja ini catatan yang paling terbanyak ya, 9.500 penonton. Itu salah satu rekor di fase grup AFF 2020 ini. Jadi kemungkinan pas lawan Indonesia itu bisa sampai di atas 10.000 lah paling enggak. Itu rame itu Stadion Nasional. Nah itu bisa menjadi satu tekanan tersendiri buat para pemain timnas Indonesia. Cuman gini, kemarin saya sempat baca komentar dari salah satu ex pemain timnas Singapura, Bayaki Kaizan. Dia juga salut dengan euforia atmosfer di sepak bola Indonesia. Jadi kayak riuh dukungan supporter, riuh can-can dari supporter tim lawan itu sudah biasa dihadapi pemain-pemain Indonesia ketika main di Liga 1 ataupun Liga 2. Itu memang benar, kita sebagai reporter di lapangan kan juga sering merasakan ya dukungan-dukungan, teriakan-teriakan, bahkan nggak cuma dari band supporter, band VIP pun ada teriakan-teriakan. Pemain juga lebih semangat kadang. Ya kan, tapi kan kayak mereka tetap mainnya bisa tetap ngotot, kayak nggak terlalu inilah. Cuman ini masih pemain-pemain muda, pemain Indonesia banyak pemain muda, jadi kita berharapnya nggak ada nervous dari para pemain timnas Indonesia ini, karena kemarin sudah latihan di Turki melawan tim kuat di Afghanistan, terus lawan Myanmar juga, terus di fase grup juga sudah bisa menahan imbang Vietnam yang notabene salah satu tim Asia Tenggara dengan ranking FIFA terbaik, tembus 100 besar ya. Ini sudah poin positif bagi timnas Indonesia, dan setidaknya
satu level kita sudah mulai berusaha mengimbangi Vietnam, karena sebelumnya kan kalah kalau ketemu Vietnam, bahkan terakhir dibantai 4-0 ya. Tambah kemenangan lawan Malaysia. Kemenangan 4-1 lawan Malaysia, selisihnya 3 gol. Kalau kita bicara gol ya, kita bicara fakta di pertandingan, fakta skor, bukan mengenai jalannya pertandingan ataupun permainan ya, tapi kita skor itu hampir sama kan. Kemenangan Vietnam atas Malaysia 3-0, kemenangan Indonesia atas Malaysia juga 4-1, selisihnya juga 3. Jadi setidaknya kita inilah produktifnya juga sama ya, equal lah, seimbang. Itu bisa menjadi motivasi bagi para pemain timnas untuk menghadapi Singapura. Jadi harus yakin lah Sintayong ini dengan kekuatan pemain-pemain. Kalau menurut saya sih, kalau tekanan pendukung tuan rumah nggak terlalu. Kalau kita lihat semalam pas lawan Malaysia aja, walaupun banyak supporter Malaysia, pemain kita masih tenang ya. Ibaratnya kan kalau di penonton di sana sama di Liga 1 kayaknya masih lebih sangar penonton Liga 1 ya. Jadi mentalnya kayaknya udah kebentuk loh. Kalau Ula gimana lah? Kita ketemu Singapura di semifinal. Ya harus diakui ini adalah ada undian atau pertandingan yang lebih lembut ya daripada kita ketemu Thailand ya. Singapura kalau kita lihat itu kan liganya itu bisa kita katakan lebih rendah kualitasnya dibanding Indonesia. Jadi sebuah prestasi ketika pelatih Tatsuma Yoshida bisa membawa mereka ke babak semifinal. Karena Singapura kan sudah tidak ke semifinal sejak 2012 juga, waktu kita ngirim timnas ampas itu ya. Dualisme ya waktu dualisme. Ya, berarti ini pelatih Tatsuma Yoshida ini berhasil mengantar Singapura ke semifinal dengan bantuan pemain naturalisasi kayak yang dari Korea itu ya. Terus juga pemain yang abroad ke luar negeri, ada Haris Harun, lama di JTT tapi sekarang sudah pulang ke Lyon City Sailors ya. Terus anaknya Fandi Ahmad juga 2, jangkung ya, tinggi besar ya di striker, terus jadi back tengah. Itu lawan yang susah mungkin bagi Coach Setia Yudo, tapi mungkin kalau lawan Elkan Bagot bisa tandingan. Nah, yang bisa kita pelajari dari Singapura di fase grup, saya tidak terlalu banyak menonton ya, tapi kalau saya lihat pas melawan Thailand, dia bisa mengimbangi Thailand sebenarnya. Awal menit awal itu dia mampu mengimbangi Thailand, bisa nyerang, bisa pressing tingkat tinggi. Indonesia sempat pressing tinggi pas lawan Kamboja, tapi kedodoran. Singapura begitu juga pas lawan Thailand juga pressing tinggi, bahkan pressing tingginya lebih bagus, tidak ada yang bocor. Masalahnya waktu itu ada pemain cedera, jadi pressingnya turun, pemainnya mulai goyah, terus ya kualitas sebenarnya kelihatan, mereka di bawah Thailand. Akhirnya lewat peluang sedikit Thailand ngegolin, terus babak pertama tiba-tiba ketinggalan 2 gol dari Singapura, terus babak kedua malah kenapa kemarin pendukungnya Singapura pelatih Tatsuma Yoshida yang nangis di konferensi pers. Dia merasa sudah keras bahwa ke semifinal kok masih diajak juga gitu. Ya itu bisa kita eksploitasi nanti di semifinal. Walaupun lolos ke semifinal, memang kalau bisa dibilang penampilan Singapura ini juga agak kurang baik ya di penyisian grup ya, karena mereka ini cuma bisa nyetak gol 7 gol saja ya, masih kalah dari Filipina yang ada di peringkat ketiga dengan 12 gol. Mungkin itu juga bisa jadi catatan Sintayong, salah satu kelemahan Singapura di semifinal nanti. Tapi masalah strategi nanti kita percayakan pada Sintayong, strateginya seperti apa. Satu yang pasti kita sudah bisa bernafas lega karena pemain timnas Indonesia akan lengkap di babak semifinal dengan kedatangan Egy Maulana Fikri. Nah, kalau menurut teman-teman semua ini, kedatangan Egy Maulana Fikri di timnas semifinal ini akan berdampak nggak sih? Kalau kita lihat ya, sebenarnya kan Sintayong mampu ya menutupi ketidakhadiran atau absennya Egy di selama fase grup ya, dengan menduetkan Irfan Jaya dengan Witan Sulaiman, atau ada super sub seperti Ramai Rumakik atau Yabes Roni, setidaknya sudah menutupi ya. Kalau menurut Mas Nungki gimana? Apakah kedatangan Egy ini masih akan memberikan dampak signifikan atau hanya sekedar pelengkap di timnas? Menurut saya kedatangan Egy bisa menjadi tambahan opsi sih. Kalau dibilang pelengkap, sebenarnya sih sudah cukup bagus buat timnas yang saat ini. Cuman kalau ditambah Egy jadi kayak nambah
lagi lah kekuatannya gitu ya. Upgrade. Nah, upgrade lah, kayak upgrade kekuatan. Meskipun kalau saya menilai mungkin di pertandingan pertama Sintayong belum akan menurunkan Egy, karena bisa dilihat kayak kemarin Elkan Bagot pas baru datang dari Inggris kan dia juga belum langsung diturunkan di pertandingan pertama kan, karena kayak selain karantina kan dia juga masih harus adaptasi dulu dengan pemain. Nah, karena kan jet lag juga tadi. Jadi kekuatan awal skuad awal timnas menurut saya masih tetap menggunakan Irfan Jaya dan Witan. Cuman opsi Egy datang ini bisa bisa menjadi pengganti Ramai Rumakik di formasi ketika melawan Malaysia kemarin. Jadi Witan tetap posisinya di offensive midfielder, terus si Egy bisa di sayap kanan, si Irfan Jaya sayap kiri, bisa seperti itu formasinya ke depan. Nah, cuman harapannya Egy ini bisa mengimbangi performa pemain-pemain lain. Jadi dia juga mau melakukan pressing, dia juga bisa stamina full minimal sampai menit 70 kan. Kalau kualitas Indonesia menurut saya sih sejauh ini masih seperti itu ya. Jadi di atas menit 70 itu kadang udah sedikit kedua-dua kan. Tapi kemarin lawan Vietnam 90 menit bisa top loh. Ya, top setengah lapangan aja mainnya. Yang wajib paling cuma 2-3 pemain. Tanpa nyerang ya, untuk bertahan. Kalau lah gimana lah kedatangan Egy nih? Efeknya apa buat timnas Indonesia? Egy mungkin formnya lagi bagus di Liga Slovakia ya, karena baru nyetak 2 gol dan baru dapat penghargaan. Tapi masalahnya pas pertandingan terakhir itu kayaknya dia lemas gitu ya. Dia tidak punya tenaga untuk pressing ya juga, karena kayaknya tenaganya nggak kuat 90 menit. Karena dia kan nggak presiden juga, nggak ikut pramusim mereka. September langsung main. Jadi mungkin level fisiknya belum sebagus Liga Slovakia dan mungkin bahkan kalah dengan pemain Sintayong yang ada saat ini. Jadi benar Mas Nongki, kita mungkin tidak akan menyaksikan Egy main sejak menit awal ya, karena perlu penyesuaian dan mungkin level fisiknya belum sama. Dan benar opsi memainkan Egy yang terbaik ya di sisi sayap kanan, karena Witan main sangat bagus sebagai penyerang lubang ya, istilahnya second striker atau trequartista ya. Terus Irfan Jaya di kiri, Egy di kanan. Nah itu opsi terbaik ketika kita memainkan Egy. Ezra Walian paling depan. Kita akan mengharapannya kita kepada Egy. Kecuali nanti kalau kita sudah lolos final. Itu, Gul. Egy juga sebelumnya mungkin kalau bisa dibilang dalam keadaan kurang fit juga ya, karena sebelumnya sempat cedera ya di 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, itu sempat ditarik keluar ya waktu pertandingan FK Senica. Tapi karena hanya cedera ringan, seminggu setelahnya bermain, jadi kita harapkan saja semoga besok sudah maksimal ya. Kalau masih diganggu cedera lagi sih kayaknya agak kurang beruntung aja ya timnas Indonesia, karena sampai saat ini timnas Indonesia sudah kehilangan 3 pemain ya karena cedera ringan ya. Ada Abimanyu yang masih kemarin kita pantau di sesi latihan timnas juga dia cuma latihan ringan. Ada Ryuji Utomo dan juga Hernando Ari yang sebelumnya mengalami cedera ya. Kalau Ryuji juga cedera bawaan dari klub ya. Kalau Hernando kan kemarin cedera saat pemanasan melawan Vietnam ya. Tapi hebatnya Sintayong perlu kita apresiasi juga, bisa menutupi semua ketidakhadiran pemain-pemain tersebut, walaupun pemain-pemain tersebut juga bisa disebut sebagai pemain kunci ya di posisi kiper, lini belakang ataupun di lini tengah ya. Kalau melihat besok lawan Singapura, prediksi kita kasih prediksi sedikit gimana? Ula dulu, prediksi leg pertama dulu deh lah. Gimana? Prediksi saya ya mungkin Indonesia tetap 4 back ya. Mungkin Fakhrudin kali ini akan dengan Elkan Bagot dan Alfa Andra bisa jadi DM ya. Saya tidak berharap langsung menang banyak ya. Mungkin karena Singapura kan punya waktu istirahat 1 hari lebih banyak ya. Dia 4 hari istirahat, kita cuma 3 hari. Jadi mungkin kita ada aturan dan mungkin kita pertandingannya agak lebih mirip seperti lawan Vietnam. Kita lebih banyak menunggu di belakang. Jadi untuk sementara mungkin leg pertama imbang dulu ya. Baru leg kedua kita bantai mereka ya. Oke, percaya diri sekali. Percaya diri sekali. Kalau Mas Nungki gimana Mas Nungki? Kalau saya mau memberi catatan dulu, Singapura ini permainannya cukup konsisten.
90 menit dia bisa mengatur ritme permainan dan juga bisa dilihat beberapa juga dia golnya juga lewat skema serangan balik dan bola mati. Nah, pemain bertahan Singapura si Safwan Bahruddin ini perlu jadi sorotan bagi para stopper timnas karena dia ini sundulannya bagus meskipun terbilangnya dia pemain lokal ya, tapi dia memiliki sundulan yang bagus. Berarti dari situ kan berangkat dari umpan yang bagus juga. Ada Haris Harun, ada Faris Ramli, itu pemain-pemain yang memiliki passing bagus di timnas Singapura. Terus di sektor penyerangan juga punya Ihsan Fandi yang postur tubuhnya cukup tinggi dan itu bisa menjadi momok bagi pertahanan timnas Indonesia. Nah, ini tugasnya Elkan Bagot untuk melakukan cover. Nah, itu sekilas kekuatan dari Singapura. Mungkin untuk prediksi pertandingan leg pertama ya. Saya leg pertama apa leg kedua ya? Leg pertama, leg pertama dulu aja. Leg pertama kira-kira timnas Indonesia pakai baju putih ya mungkin ya. mungkin. Prediksi skor dong. Kalau pakai baju putih kemarin pakai baju putih lawan Vietnam bagus sih, bisa 0-0 ya, nggak kebobolan ya, mungkin bisa jadi mereka ini nggak kebobolan. Nah, bisa jadi timnas menang lah 1-0 atau 2-0 bisa lah. Cocokologinya jersey putih ya. Oke. Ya, kemarin memang jersey putih cukup membawa keberuntungan ya, kita bisa menahan tumpuran Vietnam. Tapi itu hanya sekedar prediksi ya, bola supporter ya. Semua bisa terjadi. Seperti kata Sintayong, bola itu bundar. Ya, Sintayong juga selalu merendah ya kalau ditanya soal kans timnas Indonesia menjuarai Piala AFF tahun ini. Tapi kita doakan saja semoga bisa mengatasi Singapura. Dan kalau di final kira-kira mau ketemunya siapa deh? Vietnam atau Thailand? Coba Mas Nungki dulu. Korea Selatan. Kalau saya lebih ke Thailand. Ke Thailand. Karena pertahanan Thailand masih bisa dibobol. Kalau Vietnam susah kemarin ya. Kalau Vietnam agresif ya. Nah, dari fase grup kelihatan Vietnam susah dibobol, dan juga pressingnya Vietnam itu dari frontline pressure gitu ya, kalau kata manajer ulah. Nah, kalau si Thailand ini masih terbilang konservatif lah, dia pressingnya nggak terlalu agresif, cuman memang pemain-pemain bertahannya aktif, rajin, membantu serangan, dan juga lini tengahnya juga transisinya bagus Thailand. Jadi mending lawan Thailand sih kalau saya. Jadi masih ada celah. Mending lawan Thailand. Kalau gimana? Pilih Thailand apa di final? Milih enak mana, mungkin kita udah pilihnya Thailand ya, tapi saya pengen kita ada sebuah perseteruan ya dengan balas dendam sama Korea Selatan ya. Jadi mungkin nanti perusahaan production house dari Korea Selatan yang berminat membuat drakor ya tentang dua pelatih yang saling sikut, saling hantam di Asia Tenggara ya. Nah, itu akan sangat epic kalau drakornya itu finalnya ya. Adegan klimaksnya itu Park Hang-seo lawan Sintayong di final Piala AFF. Nah, gitu. Nah, saya ingin melihat Park Hang-seo vs Sintayong di final Piala AFF. Ya. Kalau saya sih kalau pengen pertandingan menarik, sebenarnya deg-degan pengennya sih lawan Vietnam. Tapi kalau untuk kayaknya pengen menang, kayaknya kansnya lebih ada kalau lawan Thailand ya. Jadi kita lebih mungkin menang Piala AFF kayaknya kalau lawan Thailand. Jadi kalau lawan Vietnam mungkin ya kita tahu sendiri kemarin 90 menit dibombardir ya. Mungkin adu penalti bikin deg-degan. Ya, terlepas dari itu kita tunggu saja nanti kita main di semifinal. Jangan lupa untuk Bola Supporter tetap dukung timnas Indonesia ya. Leg pertama dicatat tanggal 22 hari Rabu jam 7:30 malam, bisa disaksikan di TV nasional dan juga layanan streaming. Leg keduanya tanggal 25 hari Sabtu nih ya, Bola Supporter ya. Jadi jangan lupa tanggal 25 Desember 2021 timnas leg kedua lawan Singapura. Oke. Cukup sekian dulu pembahasan kita untuk Bola Supporter semua. Jangan lupa mampir ke website kami untuk update-update berita tentang seputar sepak bola nasional Liga 1. Walaupun masih libur, kita masih ada timnas, perjalanan timnas di Piala AFF, Liga 2, semua lengkap ada di bolanas.com. Dan juga untuk informasi yang lebih lengkap juga Bola Supporter bisa klik di bolasport.com ya. Dan terakhir,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Dan juga untuk Bola Supporter yang punya pendapat, boleh komen, silakan komen di bawah. Kita diskusi bareng-bareng tentang Timnas Indonesia, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF. Dan cukup sekian dari kami bertiga undur diri. Salam olahraga. Salam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.